di dalam hati, apalagi yang nampak jelas, kemakruhan yang nampak jelas. Maka itu salah satu daripada adab dan cara agar kita bisa maksimal mendapatkan nur atau ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alna min ummati sayyidina Muhammad. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmat wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil kiamat. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat, yang telah memberikan kita nikmat dan anugerah, terutama anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa dijadikannya kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai rahmat, anugerah yang Allah berikan, yang Allah hadiahkan untuk kita umat muslimin. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayatnya, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah itu telah memberikan anugerah terbesar, yaitu berupa diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang beriman. Maka alhamdulillahirabbil alamin, kita mudah-mudahan digolongkan oleh Allah orang-orang yang beriman, sehingga kita dapat merasakan sampai saat ini anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur yang kedua adalah nikmat berupa dikumpulkannya kita di tempat yang mulia ini, tempat majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Allah Ta'ala jadikan umur kita, masa muda kita, nafas kita berharga di malam ini. Dihadirkannya kita dalam majlis yang baik. Karena apa? Sesungguhnya masa muda, waktu yang kita lewati, yang telah kita lewati maupun yang akan kita lewati, sesungguhnya itu semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil kiamah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba', an umrihi fima la yafna fima afna wa an jasadihi fima aflah wa an malihi fima anfaqahu wa min aina iktasabahu wa an mahabbatina ahlil bait, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser sedikit pun dua kaki Ibnu Adam, yaitu manusia, kelak di hari kiamat sebelum ditanyakan dengan 4 perkara ini. Dulu anak pernah sampaikan 5 perkara, dan ini riwayat yang lain mengatakan ada 4 perkara. Ada beberapa riwayat yang meriwayatkan hadis ini. 4 perkara yang pertama apa? Kita akan ditanyakan
tentang umur kita. An umurihi fima yafna, fima afna. Kita akan ditanya oleh Allah langsung tanpa perantara, tanpa penerjemah. Ma minkum min rajulin sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidaklah salah satu di antara orang, ma minkum rajulin, tidaklah salah satu dari kalian nanti kelak akan tanya jawab langsung, akan ditanyakan dialog langsung sama Allah Ta'ala, dan tidak ada penerjemah antara kita dan Allah langsung. Kita akan ditanya dengan 4 hal. Yang pertama, umur kita. Untuk apakah dihabiskan umur kita? Apakah umur kita dihabiskan untuk kebaikan atau maksiat? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu akan dipertanggungjawabkan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah malam ini kita dihadirkan di majelis yang baik. Mudah-mudahan bisa menjadi saksi baik untuk kita kelak di hari kiamat. Yang kedua apa? Kita akan ditanya oleh Allah tentang apa? An jasadihi fima ablah. Jasad kita yang masih sehat ini, yang masih muda ini ya, atau di hadis yang lain akan ditanyakan oleh Allah fi syababihi fima ablah, masa muda kita. Sebenarnya sama, masa muda sama jasad kita digunakan sama, sebenarnya tujuannya sama. Untuk apa jasad kita ini yang sehat sekarang ini digunakan? Untuk apa masa muda yang kita sekarang ini yang masih muda-muda digunakan? Kelak akan ditanya oleh Allah. Untuk apa masa muda kita dihabiskan sampai kita kelak nanti tua renta yang gak bisa apa-apa? Jika digunakan untuk ibadah, untuk amal baik, maka sampai kita tua, sampai kita gak mampu lagi berbuat hal-hal yang baik lagi, umpama pastikan gak sama di masa muda sama masa tua kelak, gak sama. Sing mau ibadah sholat, umpama sholat duha umpama bisa 8 rakaat, lagi masih muda ini, masih sehat, masih bugar. Ketika kelak tua sudah berbeda, berkurang kelak. Masa tua kelak itu nanti akan pasti berkurang, pasti. Karena kita akan berkurang kurang bugar lah, kurang sehat lah, gampang riang lah, kurang hiang lah. Tapi Allah memberikan keistimewaan kepada umat orang-orang yang beriman. Kelak siapa orang yang di masa mudanya giat beribadah, sering beramal baik, sering beramal soleh, digunakan untuk kebaikan, maka kelak di masa tuanya, walaupun masa tuanya itu nggak bisa melakukan seperti di masa muda dulu, tapi Allah akan catat pahalanya sebagaimana dulu di masa mudanya itu dia melakukan hal-hal yang baik. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, idza balaghal mu'min, karena ini khusus untuk orang-orang mukmin. Keistimewaan ini untuk orang-orang yang beriman tak. Idza balaghal mu'min min kibari ma ya'jisu 'anil amal kutiba lahu ma ya'mal, ma kana ya'mal. Apabila sampai seorang mukmin itu sampai kepada masa tuanya, ya, yang ia enggak bisa beramal seperti amalnya dulu di masa muda, maka akan dicatat untuk orang mukmin ini sebagaimana ia beramal dulu, sebagaimana ia waktu muda beramal. Waktu muda beramal bisa sholat duha 8 rakaat, maka ketika masa tua, walaupun dia di masa tua cuma sholat duha 2 rakaat, tapi catatannya itu akan disamakan oleh Allah 8 rakaat. Itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Maka alhamdulillah
Kita sekarang ya yang muda-muda ini syukur double dihadirkan oleh Allah di majelis yang baik. Kelak umpama kita di masa tua kita nanti ada udzur gak bisa hadir, maka Allah akan catat sebagaimana kita di masa muda sekarang ini. Catat pahalanya sama sebagaimana di masa muda kita. Berarti di situ apa? Mengandung mafhum mukhalafahnya apa? Kebalikannya apa? Apabila ya, masa muda kita digunakan untuk maksiat, ya, maka di masa tua, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jaga masa muda kita dengan hal yang baik ya, dan istiqomahkan di dalam hal yang baik. Kemudian apa? Itu yang kedua ya, ditanyakan oleh Allah. Kemudian apa? Yang ditanyakan oleh Allah kelak di hari kiamat, an malihi fima anfaqahu, tentang hartanya. Wa min aina iktasabahu, kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta kita, dari mana sih, untuk apa sih diinfakkan, untuk apa dibelanjakan harta kita yang Allah beri kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita. Apakah untuk hal-hal baik, apakah untuk sedekah, apakah untuk infak, apakah untuk birrul walidain, atau sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Itu semua akan ditanyakan. Bukan hanya diinfakkan, tapi dari mana harta itu didapatkan, dengan cara apa harta itu didapatkan. Apakah dengan cara yang diridhoi oleh Allah, apakah dengan cara halal, apakah dengan cara yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Lalu gimana apabila kita na'udzubillah, mudah-mudahan jangan kita lah, ada orang dapat harta haram, misalkan dapat mencuri ya, sarik, nyolong, tapi digunakan untuk kebaikan. Gimana itu? Digunakan untuk umpama sedekah. Itu gimana? Ya itu sama saja bagaikan orang yang mencuci baju dengan air kencingnya sendiri. Apakah suci? Enggak bisa. Tambah pesing malah. Itu yang keberapa? Ketiga ya. Dari mana, untuk apa harta kita infakkan? Apakah untuk kebaikan atau sebaliknya? Dari mana harta kita dapatkan? Dengan cara apa kita mendapatkan harta itu? Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa perantara. Yang terakhir, yang keempat, kita akan ditanya oleh Allah tentang apa? An mahabbatina ahli bait. Kita akan ditanyakan di hadapan Allah langsung tentang kecintaan kita kepada ahlul bait. Ahlul bait, siapa itu ahlul bait? Menurut Imam Syafi'i, humul mu'minuna min Bani Hashim wal Muttalib. Semua orang yang beriman, orang yang mukmin dari Bani Hashim wal Muttalib. Itu menurut Imam Syafi'i itu berarti secara global, secara menyeluruh, keseluruhan. Yang dikatakan ahli bait adalah humul mu'minuna min Bani Hashim wal Muttalib. Kita kerucutkan lagi yang lebih mengkerucut, yang lebih gampang lah untuk kita. Siapa? Yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah untuk mawaddah kepada mereka. Di dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddah fil qurba. Nah, saat turunnya ayat ini, sahabat bertanya. Al-Qurba ini ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, man haula yajibu alaina mahabbatahum. Sahabat bertanya seperti itu, ya Rasulullah, siapa sih yang diwajibkan kepada kita untuk kita mawaddah, ya, bukan mahabbah, mawaddatahum, untuk kita itu mawaddah. Perlu diketahui mawaddah itu lebih dari cinta. Mawaddah itu di atasnya mahabbah.
Yang diwajibkan oleh Allah itu mawaddah, bukan mahabbah. Mawaddah ya, mawaddah itu di atasnya mahabbah. Kalau mahabbah, kalau cinta itu masih butuh balasan. Kalau orang yang cinta, contoh orang yang mencintai umpama ente ya, cinta sama fulanah, cinta sama wadon lah. Ente cinta, mesti ente berharap ente balasan dari dia. Itu namanya cinta, masih butuh dengan balasan. Timbal balik. Masih butuh dengan timbal balik. Berbeda dengan halnya mawaddah. Mawaddah itu di atas cinta. Mawaddah itu cinta yang sudah enggak membutuhkan balasan. Sebagaimana cintanya orang tua kepada anak. Walaupun disakiti kayak ngapa, walaupun dijambak-jambak lagi cilik ya, tapi tidak akan pudar cintanya ibu, cintanya orang tua kepada anak. Masih tetap. Walaupun umpama ada anak durhaka, naudzubillah, mudah-mudahan jauhkan dari kita. Tapi si ibu itu wallahi masih tetap cinta. Walaupun anaknya udah menyakiti hati ibunya sebagaimanapun sakitnya. Karena ibu sama anak itu sudah bukan mahabbah lagi, bukan cinta lagi, tapi mawaddah. Lebih dalam. Mawaddah itu lebih dalam daripada cinta. Intinya gitu ya, paham ya? Mawaddah adalah di atasnya cinta. Sedangkan yang disuruh oleh Allah, yang diwajibkan Allah kepada ahli bait, kepada al-qurba, mawaddah. Mahabbah aja masih sulit kita ya. Ini yang diwajibkan cuma mawaddah. Berarti harus lebih daripada mahabbah. Nanti di akhirat, menurut hadis tadi, itu akan ditanyakan, sebagaimana sih kecintaan kita kepada qurabah, kepada ahlul bait? Sebagaimana hubungan kita, kecintaan kita ya, kepada mereka, para ahlul bait? Karena akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini wajib, perintah dari Allah. Imam Syafi'i mengatakan, ya ahla baiti Rasul, ya ala baiti Rasul, hubbukumu fardun minallah fil Qur'ani anzalahu. Imam Syafi'i mengatakan, wahai ahlul bait, ya ala baiti Rasul, wahai keluarga Rasul, hubbukumu fardun minallah fil Qur'ani anzalahu. Mencintai kalian itu wajib. Fil Qur'ani anzalahu, hubbukumullah. Mencintai kalian itu diwajibkan oleh Allah. Fil Qur'ani anzalahu, di dalam Al-Qur'an yang telah Allah turunkan. Wajib. Dan itu akan menjadi pondasi untuk Islam. Dalam hadis dikatakan kullu syai'in asas. Wa asasul Islam hubbu ashabi wa hubbu ashabi Rasulillah wa ashabi ahli baitih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu dikatakan segala sesuatu ada pondasi. Ya kan? Bikin rumah ada pondasi. Bikin motor pasti ada awal mula kerangka. Nah, itu pondasi. Bikin apa aja mesti ada pondasi. Dan pondasinya asasul Islam, pondasinya agama Islam, hubbu ashabi Rasulillah wa hubbu ahli baitih. Cinta kepada sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada sahabat dan cinta kepada ahlul bait itu adalah pondasinya agama Islam. Maka apabila kita nggak punya pondasi, ya, rumah nggak ada pondasinya, rumah nggak ada pondasi, nggak dibikin pondasi, apakah rumah itu akan kuat berdiri? Nggak bisa, akan roboh, ketiup angin aja. Gubuk di tengah sawah. Seperti gubuk di tengah sawah, ya. Nggak ada pondasi, ketiup angin aja, kau urus hilang. Begitu juga Islam itu ada pondasi. Pondasinya apa? Cinta kepada sahabat Nabi dan cinta kepada ahlul bait. Itu pondasi utama.
Itu pondasi agama Islam yang paling utama. Kita tanamkan cinta, belajarlah. Kita belajar bersama ya, bareng-bareng belajar. Bareng-bareng belajar cinta kepada Ahlul Bait. Bagaimana caranya? Kita belajar. Sebagian salah satu muhibbin mengatakan seperti ini. Fazal kalbu bihubbi ashabil kahfi, fa kaifa nashtaki bihubbi ali nabi. Anjing saja ya bisa selamat karena cinta kepada ashabul kahfi. Kaifa nashtaki bihubbi ali nabi. Maka bagaimana kita akan celaka dengan cinta kepada Ahlul Bait Nabi? Anjing saja, seekor anjing ini ya, yang divonis oleh Allah najis mughalladhah ya. Ini bisa selamat sebab apa? Sebab anjing itu cinta kepada Ashabul Kahfi. Apalagi kita umat baginda Nabi, kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada Ahlul Bait bersahabat, maka bagaimana mungkin kita akan celaka? Itu jaminan. Tapi dengan syarat pondasinya kudu kuat. Karena pondasi agama Islam itu, kalau pondasinya udah runtuh, rusak, ya tidak akan bertahan. Lama-lama terkikis bangunannya, hilang wipil. Pertama sakannya jeblos, wah apa maning? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dikuatkan. Kondisi kita dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar bagaimana caranya mencintai Ahlul Bait, bagaimana caranya mencintai dengan sebenar-benar cinta, sampai kelak kita akan menjadi mawaddah. Banyak kisah-kisah tentang ini keistimewaan daripada Ahlul Bait. Mungkin bolehlah untuk kita ceritakan untuk motivasi. Ada cerita gini, ini ada di Sarhul Ma'abad mungkin. Diceritakan ada seorang qadhi atau pejabat lah cara saiki ya, pejabat tapi muslim, didatangi oleh seorang syarifah. Syarifah ini udah janda dan punya anak. Dan syarifah ini kondisinya masya Allah, udah miskin, nggak punya apa-apa lah, untuk makan aja susah. Nah syarifah ini kemudian datang kepada si qadhi, si pejabat ini, karena tahu ini orang muslim ya. Dan beliau ini tahu tentang Ahlul Bait. Syarifah ini coba minta belas kasihan lah sama pejabat ini. Ketika dia berkunjung ke rumah pejabat ini dan berkata, "Ya fulan, ana Syarifah, ana butuh makan untuk anak-anak ana di rumah." Apa kata pejabat ini? "Apakah kamu benar Syarifah? Mana buktinya? Mana sijilahnya?" Karena dulu belum ada pencatatan nasab seperti sekarang ini ya, nggak bisa membuktikan si Syarifah ini. Bingung, gimana? Ana Syarifah benar, tapi nggak percaya ini si pejabat ini nggak percaya kalau nggak ada bukti. Pengen bukti, kayak kalau sekarang ini gampang, ada nasab, karena sekarang sudah ada yang menulis Rafithah, Alawiyah. Kalau dulu belum. Kecewa Syarifah ini, keluar. Kemudian di tengah jalan ada rumahnya orang Yahudi. Syarifah ini coba ngetuk rumahnya orang Yahudi ini dan ceritakan, "Ya fulan, ana Syarifah, ana butuh makan untuk anak-anak di rumah." Si Yahudi ini walaupun dia Yahudi, tapi karena tahu kemuliaan syara'if, kemuliaannya keturunan Rasul, dia langsung menyambut walaupun ini masih Yahudi. Durung Islam. Masih non muslim. Disambut, dikasih makan, bahkan
diizinkan tinggal di rumahnya, dibawa semua anak-anaknya ke situ, diboyong. Sehingga setelah Syarifah itu masuk ke rumahnya, malamnya orang Yahudi ini bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi ini bermimpi di dalam surga itu ada bangunan yang megah, istana. Dan di situ orang Yahudi itu bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, untuk siapa bangunan ini? Ini untuk engkau, karena engkau telah menyelamatkan, telah memberikan kebaikan kepada keturunanku Syarifah. Oh Masya Allah, senang. Dan pada saat itu pula orang tadi, pejabat Qadi tadi, itu sama bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti itu. Di surga ada bangunan yang megah, istana, dan dia bertanya, ya Rasulullah, apakah bangunan ini untukku? Lah, bukan, itu bukan untukmu. Lah, terus untuk siapa? Itu untuk si orang Yahudi yang telah menyelamatkan putriku. Loh, kok bisa? Iya, karena ente itu nggak mau, kan itu penuh pertanyaan. Penyelamat Nabi penuh pertanyaan. Saat itu orang tadi, pejabat tadi terbangun. Masya Allah, lom, ya toh? Kok nggak anak aja yang nulung ya? Saat lom itu gelak, sih bahasa Indonesia lom apa? Nyesel. Nah, paginya itu datangi orang Yahudi. Itu, Assalamualaikum, datangi. Ya fulan, apakah di rumah engkau ada Syarifah yang datang ke sini minta bantuan? Oh iya, ada di dalam. Udah saya rawat, udah saya terima, udah saya kasih fasilitas. Tolong Syarifahnya berikan kepada saya. Tolong. Oh nggak bisa. Tolonglah. Tolong-tolongan. Tolong semalam anak bermimpi Rasulullah. Dan anak ada bangunan istimewa, bangunan istana, dan itu ternyata bukan untuk saya. Yahudi ini, oh nggak bisa. Bangunan itu untuk saya kan? Oh iya, katanya untuk engkau. Iya, bangunan itu untuk saya kan? Iya benar, itu untuk saya. Untuk engkau, karena engkau telah menolong cucu daripada Rasulullah SAW. Maka tolonglah Syarifah itu berikan kepada. Oh nggak bisa. Loh kok kamu bisa? Engkau kan orang Yahudi. Oh ketahuilah, sejak Syarifah itu masuk ke rumah ini, maka aku udah Islam. Dan seluruh keluargaku udah masuk Islam. Ya wis. Itu orang Yahudi. Nggak panjang pikir, langsung nulung karena tahu kemuliaannya dzurriyyah Rasul. Orang Yahudi aja bisa seperti itu, apalagi kita. Masa husnudzon ya. Husnudzon. Itu ya mudah-mudahan bisa memotivasi kita lah. Orang Yahudi aja bisa selamat ya. Itu orang Yahudi. Nah, tadi anjing aja bisa selamat karena cinta kepada Ashabul Kahfi. Maka bagaimana kita akan celaka kalau kita cinta kepada Ahlul Bait? Ya kurang lebih cerita itu mudah-mudahan bisa memotivasi kita lah. Banyak lagi keterangan-keterangan tentang Ahlul Bait yang mungkin nanti perlahanlah kita ceritakan dan kita belajar bersama untuk agar kita bisa benar-benar cinta, benar-benar mahabbah kepada Ahlul Bait. Belajar mahabbah di situ. Padahal di dalam Al-Quran itu mawaddah, yang diwajibkan itu mawaddah. Di atasnya mahabbah. Tapi kita orang ya, harus belajar mahabbah di situ. Mudah-mudahan Allah tanamkan cinta kita kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, agar kecintaan kita kepada Rasulullah itu diakui, agar Rasulullah mengakui kita sebagai umat dan mengakui cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau cinta Rasulullah kepada umatnya lebih, itu udah Masya Allah. Rasulullah mencintai umatnya itu mengalahkan segala-galanya.
mengalahkan keluarganya, mengalahkan dirinya sendiri, cinta kepada umatnya. Dan untuk itu apa balasan kita kepada Rasulullah? Rasulullah hanya meminta, ya, dan itu pun yang meminta Allah Subhanahu wa taala. Qul la as'alukum alaihi ajran alaihi mawaddah fil illal mawaddah fil qurba. Itu pun yang meminta Allah. Rasulullah enggak minta. Itu pun yang nyuruh Allah taala langsung mawaddah fil qurba. Hanya itu yang diminta. Padahal Rasulullah itu sudah berkorban jauh-jauh hari untuk umatnya. Bahkan nanti kelak di akhirat tetap berkorban, nggak mau masuk surga duluan sebelum umatnya masuk surga semua. Itu kecintaan Nabi Muhammad kepada Allah. Allahumma sholli alaihi. Maka coba kita renungkan, apa balasan kita sih untuk Rasulullah yang segitu cintanya kepada umat? Balasannya apa? Cuma disuruh mawaddah mahabbah, hubungan dengan habaib yang baik, cintai kepada dzurriyyah, jangan pilih-pilih, jangan dipilih yang cuma sing alim-alim, sing berimamah, sing soleh-soleh, kabeh semuanya. Tidak ada al-qurba di ayat itu, nggak ada pengecualian, nggak ada yang dikecualikan. Apakah di Al-Quran ilal mawaddah fil qurba apa terus ditambah apa duilim atau ila apa ya, yang pokoknya nggak ada pengecualian lah. Dalam al-qurba itu yang mencakup semuanya, al-qurba. Karena adanya mereka itu sudah menjadi pengaman bumi. Walaupun nggak berbuat apa-apa loh. Walaupun ada satu habib, orang apa-ngapain. Wala taklim, wala apa, cuma ada wujud jagong bawis, urip. Ya. Itu sudah menjadi pengaman bumi, pengaman umat. Habib. Di dalam syair tiba ada sering dibaca apa Ya Rasulullah salamun alaihi Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ad bi fadzakiri, ya, fadzakiri, ya. Ahlul Bait al Mustafa adalah, mereka adalah suci, disucikan Allah di dalam Al-Qur'an. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Ahlul bait itu sudah dinas oleh Allah sebagai orang-orang yang suci. Orang adil mati. Maka semuanya itu suci. Ahlul bait itu dinas langsung dari Allah. Nah, kita enggak ada jaminan suci. Dan orang adil musyrik, murtad, ke ayat loh. Kafir nih orang andel. Itu orang andel karo ayat sih. Ya, orang andel karo Quran. Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang matinya dalam kebencian pada ahlul bait, maka orang itu imma mati Yahudi atau Nasrani. Melindi. Kalau karena aliman. Ning orang andel mati. Itu enggak kalau kebencian. Iya, siapa we? Acak we. Kok enggak ngerasakan dan ku tak imaning. Oh iya kayak gue. Betul, mereka yang sibit. Praktek coba ya, kali-kali. Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul fadzakiri. Terus apa lagi? Nyuara apa? Ahlul Bait. Anane wujudnya Ahlul Bait ning dunia iki itu sudah mengamankan bumi. Beda sama kita, kita nyesek tok, orang gawe. Akhwal ke mau rusak. Kalau Ahlul Bait senajan mereka enggak alim, enggak ngajar, enggak apa, wis ana bae, urip bae wis sebagai pengaman bumi. Karena itu sudah menjadi ketentuan Allah sebagai pengaman untuk bumi. Dan Anda pernah dengar itu datangnya kiamat itu ketika Ahlul Bait itu nggak ada sama sekali di bumi, Bersih. sama sekali bersih, nanti itu akan terjadi kiamat. Karena Ahlul Bait adalah pengaman bumi. Kalau masih adanya orang kiamat ya betul. Iya, Penutup maka Mahdi. itu. Tapi caranya bagaimana? Nggak ada semuanya cara gitu. Wallahu a'lam nggak tahu. Neng orang andal mati. Coba yuk.
Itu ahlul bait banyak sebenarnya kok keutamaan istimewa ahlul bait itu masya Allah. Cara dijabarkan itu nggak butuh waktu setahun 2 tahun. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala beri kepada kita kecintaan yang baik dan bagus. Amin ya Allah. Sehingga iman Islam kita itu kokoh dengan pondasi hub, dengan pondasi cinta kepada Ahlul Bait Mustafa Rasulullah sallallahu Allahumma alaihi sholli alaihi wa ala ali wasallam. ashabihi. Itu cuil banget. Nggak ada sekokuyur, nggak ada. Masih banyak lagi penjabaran tentang Ahlul Bait. Lanjut wis tabarukan karo kitab. Anak alhamdulillah bisyarah untuk kita ya. Anak beberapa lusa yang lalu itu izin sama Bu Hadi tentang perkumpulan tentang anak di sini menyampaikan menyampaikan kitab ini. Beliau alhamdulillah mengizinkan berito, maka tabarukan bismillah. Tabarukan cuil-cuil moran lah ya. Barang-barang belajar Nerake mborong. Neng akeh brakruk Berarti kudu mborong. tabaruk brakruk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anahu bi wa bidarin amin. Ila an qala faslun arkanul Islam khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'us zakah wa shaum ramadan hajjul bait mastata'il sabila. Kita sampai dalam fasal arkanul Islam dan kita sampai pada yang ke berapa ini? Iqamus shalah. Yang kedua, pas ini pembahasannya sama Isra Mi'raj, iqamus shalah ya. Mendirikan salat. Iqamus shalah. Al-iqam huwal iqamah. Al-iqam yaitu menegakkan. Wal iqamah wal mulazimatu wal istimrar. Iqam adalah mulazimah wal istimrar. Terus menerus lazim, melazimkan. Berarti iqamus shalah itu lazim, dan terus menerus sampai mati. Iqamus shalah adalah menjalankan mendirikan salat terus menerus sampai. Was-shalah lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa adalah doa. Qila mutlaqan. Doa yang mutlak. Wakila bi khair, dan dikatakan pula hanya doa untuk kebaikan. Wa syar'an, secara syariat, salat secara syariat adalah aqwalun wa af'alun muftatahun bit takbir wa muhtatamun bit taslim ghaliban. Salat secara syariat adalah aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan, ucapan dan perbuatan, muftatahatun bit takbir, yang didahului, yang dibuka dengan takbir, wa muhtatamun bit taslim, dan ditutup dengan salam. Itu adalah secara syariat salat. Ya. Pengertian salat. Al-ma'na an-tsani min arkanis Islam al-mulazamatu wal-istimraru ala ada'i salati bi jami'i arkaniha wa syurutiha. Maknanya bahwasanya yang kedua daripada rukun-rukun Islam adalah mulazamah wal istimrar. Mulazamah ini ya istimrar ya. Mulazamah itu terus menerus, senantiasa, terus-menerus ya. Ora ditinggal. Wah, dong yang baiklah, yang ora yang moh. Udah. Istimrar. Iqam itu istimrar, mulazamah, terus-terusan. Ala ada'is shalah, untuk mengerjakan salat bi jami' arkaniha wa syurutiha, dengan seluruh rukun-rukun dan syarat-syaratnya salat. Nanti akan dibahas nanti syarat-syarat salat, walaupun masih jauh. Ya. Itu salat. Habib Alwi bin Syihab mengatakan as-shalah hiya sillatu bainal 'abdi wa rabbih. Wa man tarakahu wa man tarakas shalah faqad inqata'atil kasillah. Salat adalah silah, tali atau sambungan bainal abdi, antara seorang hamba, wa rabbih, dan Tuhannya. Wa man tarakas shalah, maka barang siapa orang yang meninggalkan salat, wong sing meninggalkan salat, faqad inqata'a tilka silah, maka sungguh dia itu telah memutus tali dengan Allah. Nek wong sing ninggal salat, ya. Salat itu tali, sebagai tali kita, penyambung kita kepada Allah.
Neng ditugel berarti neng ninggal sholat berarti tali itu akan terputus. Bagaimana doa kita akan terjawab, terijabah apabila tali kita dengan Allah itu terputus? Ya. Sedangkan sholat itu doa. Neng ditugel, maka jangan harap-harap doa ini kabul. Syarat-syarat doa dikabul ya tali ini disambung di situ, bro. Ya. Sambungannya dikuatkan di situ. Kalau Rob sama Allah, jaga sholat agar ikatan kita dengan Allah terus terikat, karena sholat itu penting. Nanti hari kiamat yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya benar semua lulus semua, insya Allah. Itu rukun Islam yang kedua, iqamus shalah. Iqamus shalah paham ya, istimrar, mulazamah, lazim. Aja saking itu. Nah ini udah nyampe sholat lah. Dan sugi baik. Sholat Nah, sedangkan sholat itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Sholatnya yang sugi tok yang melarat lah itu diwin urip, diwin nafas di situ sudah dibahas bulan kemarin. Diwin nafas esi doyan mangan. Kok orang sholat berarti orang syukur. Itu adalah syukur dengan arkan. Sholat adalah syukur dengan arkan. Terus diwin nikmat, terus diwin nafas. Lo kok masih tinggal sholat ya? Syukurin di bro. Diwin urip. Sholat melarat boy. Sholat melarat boy. Lah itu untung esi melarat, esi bisa urip, esi bisa mangan. Ya. Gusti Allah esi melas, esi men nafas, esi men. Coba neng diandek ya. Wis umama sugih ya. Diwen sugih ya. Diwen sugih tapi ambekane sadina diwen sadina ora. Pilih ndi. Sikile umpama diwen sugih sikile dipincang nasiji ora bisa jalan. Milih ndi. Matane ditutup ning Allah Taala tapi diwen sugih. Milih ndi wis. Kupinge diwen budek. Semua itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang satu itu delok ben ngawake dhewe. Bisa melek ya. Iya. Cungur kok bisa bolongane kok madhep ngisor ya. Coba ning madhep dhuwur susah ning udan kudu dadangi ngono. Dadangi di situ payungi. Dipikir coba direnungkan tafakur. Karena tafakur sesaat itu melebihi ibadah 1 tahun. Tafakur nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita. Ditafakuri. Mata ya bisanya ya bisa kedap-kedip tapi laka suara nih. Coba ngediwin suara kertak lah budek. Lakang sele. Matanya selalu berbasah dengan air. Coba dikeringkan 1 menit aja. Masya Allah. Banyu mata gitu ya. Banyu mata jangan salah. Kalau nggak ada air mata yang dikeringkan saja 1 menit 2 menit kuat nggak ente? Cangkem ya, hidup ya, bisa produksi terus ya. Padahal apa pabriknya loh. Coba dikeringkan itu nih. 40 tak nanti. Sariawan. Itu semua nikmat dari Allah. Cara gratis cuma-cuma. Yang Allah minta apa? Inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mending kupingnya melek. Mana yang masih? Bisa tegal mana? Allah itu menciptakan jin dan manusia tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah, dan itu sebagai ganti nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Maka sholat itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang Allah telah memberikan kenikmatan banyak kepada kita. Yang kenikmatan itu semua gratis, orang bayar. Kon bayar beli sih? Orang ya. Kon ibadah tak sholat. Ini sholat sih wajib-wajib wis. Sholat, ibadah. Dan ibadah itu nggak sempit loh. Ibadah nggak sempit. Ibadah itu nggak cuma dengan sholat dan ngaji. Ibadah itu semua yang kita kerjakan setiap hari akan menjadi ibadah. Tinggal kita nata niat. Mangan bisa jadi ibadah. Sing mau mubah. Minum bisa jadi ibadah. Bib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan
niat takunul ada ibadah. Dengan niat menjadi kebiasaan akan menjadi ibadah. Syaratnya niatnya diperbaiki, niatnya kita teliti, kita penginung niat Bismillahirrahmanirrahim dan jangan lupa sunah-sunah, maka itu kan menjadi ibadah. Kita makan niat untuk menguatkan jasad kita agar kuat dalam berbuat taat dan menurut mengamalkan perintah Allah. Mangan biana dalile. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wong sing beriman, makanlah kalian dengan apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, yang sing apik-apik. Minat thayyibat sing apik-apik lho makane ya. Mangan biana dalile. Kita niat mengamalkan itu dan kita niat untuk agar badan kita kuat dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu. Itu sebagian kecil ibadah. Dagang metu Mas Apri sudah ngebahas niat ibadah dan nafkah kewajiban. Wis. Ya. Pamane sing maring sawah niat ngapain kebonan ibadah. Ibadah tok asline uripe kita. Tergantung kita pandai-pandainya kita dalam berniat. Semuanya akan menjadi ibadah. Jadi ibadah itu luas. Enggak cuma salat dan ngaji. Paham ya? Itu arkanus shalah, rukun-rukun salat. Yang kedua adalah iqamus shalah. Apa iqamus shalah? Mulazamah, istimrar, al-mulazimah wal istimrar. Lazim ya, senantiasa mengerjakan salat. Itu iqam, mendirikan itu berarti mulazamah. Mulazamah salat. Ya. Dan rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga ya, wa ita'uz zakah. Insyaallah nanti ya bulan depan insyaallah akan dilanjut. Wa ita'uz zakah. Wallahu a'lam bishawab. Qulafu minkum. Ini pertanyaan bebas. Takon lah ya, mau kutipannya tumpatan perkara pakai uang mau iji panditakon ini Gusti Allah SWT tanpa